Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Septa Anggi Hayuning Tias, dan Korina Koril Afifah serta Saiful Ikhwan akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Dinamika Jasa dan Pentingnya Pemasaran Jasa Pendidikan. Ya, yang pertama yaitu definisi dari jasa. Nah, menurut Kotler, jasa adalah setiap perbuatan yang ditawarkan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya yang memiliki prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan adanya kepemilikan. Nah, maksudnya tidak berwujud itu berupa pelayanan, bantuan yang itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, seperti contohnya itu guru yang mengajar. Nah, itu kan memberikan suatu pelayanan ya kepada peserta didik, terus dokter, terus montir, terus dan lain sebagainya. Ya, yang selanjutnya yaitu karakteristik dari jasa. Nah, menurut Kotler, jasa itu memiliki karakteristik yang utama ada 4. Yang pertama yaitu tidak berwujud. Nah, maksudnya tidak berwujud ini, jasa ini tidak dapat dilihat, tidak dapat dicicipi, bahkan tidak dapat disentuh. Nah, karakteristik yang kedua itu tidak terpisahkan. Maksudnya tidak terpisahkan, jasa itu prosesnya produksi sama konsumsi itu dilakukan secara bersamaan. Kenapa? Karena si konsumen ini harus ada saat ambil bagian dalam proses produksi tersebut. Nah, terus yang ketiga yaitu bervariasi. Maksudnya bervariasi ini berbeda-beda. Jadi jasa itu walaupun dihasilkan oleh satu orang itu akan menghasilkan produk yang berbeda. Kenapa kok begitu? Sebab antara produsen sama konsumen itu ada interaksi, dan itu kan kalau beda orang juga beda juga hasilnya. Makanya jasa itu memiliki jenis tipe yang beragam. Terus yang keempat, yang terakhir yaitu jasa itu karakteristiknya mudah musnah. Jadi jasa itu tidak bisa disimpan dalam persediaan, dijual gak bisa, ataupun dikembalikan lagi ke produsen itu gak bisa. Nah, makanya jasa itu bersifat mudah musnah. Nah, jadi karakteristik yang utama dari jasa itu ada 4 tadi. Yang pertama tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, yang terakhir mudah musnah. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik dari jasa pendidikan. Nah, karakteristik dari jasa pendidikan ini ada 3. Yang pertama, lebih bersifat tidak berwujud daripada yang berwujud. Yang kedua, produksi sama konsumsi itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Yang terakhir yaitu kurangnya memiliki standar dan keseragaman. Nah, itu merupakan 3 karakteristik dari jasa pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korina Koril Afifah akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen pemasaran pendidikan. Pelayanan pendidikan harus berorientasi pada upaya peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat dalam bidang pendidikan. Kegiatan masyarakat dapat meliputi yang pertama, perencanaan produk pendidikan. Perencanaan produk pendidikan itu sebuah desain yang dapat diproduksi sesuai permintaan walaupun pada kondisi yang tidak memadai pada proses produksi. Yang kedua, penentuan harga. Penentuan harga adalah proses penetapan nilai yang diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Yang ketiga, mempromosikan produk pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Promosi dapat dilakukan pada masyarakat baik lewat media massa ataupun lewat hubungan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pendidikan peningkatan pelayanan pendidikan sangat diperlukan di pemasaran jasa pendidikan.
jasa, maka tidak terlepas dari 4 unsur. Apa saja itu? Yaitu kebutuhan, kepuasan, keinginan, dan pelanggan. Saya telah membuat gambar di makalah, silakan ditengok. Dari gambar di atas, jika dihubungkan dengan pendidikan, maka dapat dicari kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan pelanggan jasa pendidikan bisa sama atau tidak sama dengan keinginan pelanggan jasa pendidikan. Yang kedua, kebutuhan dari masing-masing pelanggan jasa pendidikan, siswa, orang tua, masyarakat, dan karyawan sekolah berbeda-beda pada sekolah yang sama. Seperti siswa itu menginginkan bahwa sekolah itu fasilitasnya bagus dan memadai. Ketika masyarakat ingin bahwa sekolah itu dapat menelurkan atau menumbuhkan seorang yang dapat mengubah generasi pada masa mendatang. Orang tua ingin bahwa anaknya itu berguna di waktu yang akan datang. Berbeda-beda, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu kepuasan pelanggan jasa pendidikan bisa jadi sama atau tidak sama dengan kepuasan pelanggan jasa pendidikan yang dibutuhkan karena bergantung pada kebutuhan pelanggan jasa pendidikan. Nah, tujuan dari pemasaran pendidikan adalah tujuannya yaitu menciptakan sekolah yang membuat orang tua itu ingin menyekolahkan anaknya ke dalam sekolah tersebut. Jadi untuk apa sih? Kenapa sih kalau diperlukan jasa pendidikan, jasa pemasaran pendidikan itu apa? Agar orang tua itu tertarik dan ingin menyekolahkan anaknya ke dalam sekolah tersebut. Nah, untuk hal itu apa sih yang harus dilakukan? Nah, dari pendapat yang diutarakan dari Buono di dalam konsep Trustworthy Excellent Service, terdapat jasa pendidikan yang berkualitas, yaitu memuat di bawah ini, sesuatu di bawah ini. Nah, yang pertama yaitu memahami. Guru harus mampu memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya. Apa sih harapan dari murid? Apa sih harapan dari orang tua? Apa sih keinginan dari siswanya gitu. Nah, yang kedua yaitu menyambut. Ketika murid datang atau pelanggan datang, maka guru seyogyanya harus menyambut dengan sapaan, angguan, dengan jabat tangan, sehingga dapat memotivasi atau sehingga dapat terjadinya simpati antara guru dengan murid. Yang ketiga yaitu menanggapi. Guru harus berusaha menanggapi keluhan jasa pendidikan. Dan yang keempat yaitu menyelesaikan masalah. Ini berhubungan dengan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah. Guru harus mampu menyelesaikan apa sih permasalahan yang dihadapi oleh setiap murid, setiap pelanggan, seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir yaitu mengedukasi. Guru harus mampu mengedukasi. Mengedukasi itu bukan menjadi menggurui, jadi suatu inspirasi untuk memberikan informasi, termasuk siswa mengeluh. Jadi siswa itu mengeluh, maka guru harus mampu mengedukasi agar bisa semangat kembali untuk belajar dan mengenyam pendidikan. Nah, dari kelima di atas, maka itulah yang harus dimiliki oleh setiap sekolah agar jasa pendidikan itu berkualitas, jasa pemasaran itu berkualitas. Mungkin cukup itu yang disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kurang lebih, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.